Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami dari kelompok 10, di mana kita akan mempresentasikan tentang supply chain management. Oke, dari pembahasan ini kita akan memperkenalkan terlebih dahulu dari kelompok 10. Yang pertama kita ada Badia Prisanugraha, lalu ada Diki Resta Kusuma. Baik, kita akan mengenal tentang supply chain management. Di sini dari gambar ini ada gambar manajemen, analisis, logistik, produk, plan, procurement, distribution, dan profit. Oke, next. Baik, apa itu supply chain management? Supply chain management adalah rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk. Ini meliputi proses perolehan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk ke konsumen akhir dengan cara yang paling efisien dan hemat biaya. SCM merupakan usaha yang luas dan kompleks yang bergantung pada setiap mitra dari pemasok hingga produsen dan seterusnya supaya dapat berjalan dengan baik. Tujuan dari supply chain management adalah memaksimalkan nilai pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Untuk mencapainya, butuh berbagai upaya, baik strategi bisnis dan perangkat lunak khusus. Oke, next. Sampai di pengertian supply chain management, beberapa ahli yang menjelaskan tentang apa itu supply chain management atau bisa disebut SCM. Menurut dari Giberus yang pertama di tahun 2021, di tahun 2001 mendefinisikan supply chain management adalah pengembangan lebih lanjut dari manajemen distribusi produk untuk memenuhi permintaan konsumen. Kedua, menurut Levy et al. Tahun 2000, supply chain management adalah sebagai suatu pendekatan yang digunakan untuk mencapai pengintegrasian yang efisien dari supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan customer. Ketiga, menurut Hugos 2003, supply chain management adalah koordinasi produksi, inventaris, lokasi, dan transportasi di antara para peserta dalam rantaian pasokan untuk mencapai perpaduan terbaik antara daya tanggap dan efisiensi untuk pasar yang dilayani. 4. Sedangkan menurut G.A. O'Brien di tahun 2006, tidak jauh berbeda pandangan. Supply chain management adalah sistem antar perusahaan lintas fungsi yang menggunakan teknologi informasi untuk membantu mendukung serta mengelola berbagai hubungan antar beberapa proses bisnis, utama perusahaan dengan pemasok, pelanggan, dan mitra bisnis. Next. Baik. Komponen dasar supply chain management. Yang pertama, plan. Kesuksesan supply chain management terletak pada proses penentuan strategi supply chain management atau bisa dibilang SCM. 2. Source. Perusahaan harus mampu memilih supplier bahan baku yang kredibel dan sanggup untuk mendukung proses produksi yang akan dilakukan. 3. Make. Komponen ini adalah tahap manufacturing, manager supply chain management, melakukan penyusunan jadwal aktivitas yang dibutuhkan dalam proses produksi, uji coba produk, pengemasan, dan persiapan pengiriman produk berupa barang atau jasa. Next. Komponen dasar supply chain management yang keempat,
Deliver. Perusahaan memenuhi pesanan dari permintaan konsumen, mengelola jaringan gudang penyimpanan, memilih distributor untuk menyerahkan produk ke konsumen, serta mengatur sistem pembayaran. 5. Return. Perencanaan supply chain management harus mampu membuat jaringan yang fleksibel, serta responsif untuk produk, barang, atau jasa cacat dari konsumen dan membentuk layanan aduan konsumen yang memiliki masalah dengan produk yang dikirimkan. Next. Oke. Dari tujuan supply chain management akan dilanjutkan oleh teman kami bernama Badia Risai Nugrahai. Oke. Thank you. Ya, selanjutnya yaitu adalah tujuan supply chain management. Untuk poin yang pertama yaitu mencapai biaya yang minimum dan tingkat pelayanan yang maksimum. Manajemen rantai pasokan atau supply chain management mempertimbangkan segala fasilitas yang berpengaruh terhadap barang atau jasa yang dihasilkan dan biaya yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Memenuhi kebutuhan konsumen dan menghasilkan keuntungan bisa memenangkan persaingan pasar. Untuk bisa memenangkan persaingan pasar, maka rantai pasokan harus mampu menyediakan barang atau jasa yang murah, berkualitas, tepat waktu, dan variatif. Merencanakan dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang terdapat dalam supply chain management sehingga akan tercapai pelayanan kepada customer yang maksimal dengan biaya yang relatif rendah. Memaksimalkan nilai keseluruhan yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan customer, serta meminimumkan biaya secara keseluruhan seperti biaya pemesanan, penyimpanan, dan transportasi. Selanjutnya, manfaat supply chain management, yaitu kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen adalah target dari kegiatan produksi setiap barang atau jasa yang dihasilkan. Meningkatkan pendapatan. Meningkatkan pendapatan itu artinya semakin banyak konsumen yang setia dan menjadi mitra perusahaan, maka akan meningkatkan pendapatan perusahaan, sehingga produk-produk yang dihasilkan perusahaan tidak akan percuma karena diminati konsumen. Menurunkan biaya. Menurunkan biaya berarti pengintegrasian barang atau jasa dari perusahaan kepada konsumen akhir, berarti pula mengurangi biaya-biaya pada jalur distribusi. Selanjutnya, pemanfaatan aset semakin tinggi. Aset, terutama faktor sumber daya manusia, akan semakin terlatih dan terampil baik dari segi pengetahuan dan keterampilan. Peningkatan laba. Semakin meningkatnya jumlah konsumen yang setia dan menjadi pengguna produk, barang, atau jasa, pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Perusahaan semakin besar. Perusahaan semakin maju dan berkembang dengan mendapatkan keuntungan dari proses distribusi, produknya yang lambat laun akan menjadi besar. Selanjutnya, sedangkan manfaat langsung dari supply chain management bagi perusahaan adalah supply chain management secara fisik dapat mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan mengantarkannya kepada konsumen akhir. Ini menekankan pada fungsi produksi dan operasi dalam sebuah perusahaan. Fungsi ini dilakukan penggunaan dari seluruh sumber daya yang dimiliki dalam sebuah proses transformasi yang terkendali, guna memberikan nilai pada barang atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan dan mendistribusikannya kepada konsumen yang dibidik. Supply chain management sebagai mediasi pasar, artinya memastikan apa yang dipasok oleh rantai supply mencerminkan aspirasi konsumen. Prinsip-prinsip supply chain management terbagi atas menyesuaikan jaringan logistik untuk melayani konsumen yang berbeda, mensegmentasi konsumen berdasarkan kebutuhannya, mendengarkan dan mengamati sinyal pasar dan menjadikan sinyal tersebut sebagai dasar dalam perencanaan kebutuhan sehingga hasil ramalan konsistensi dan alokasi sumber dana optimal. Mengelola sumber-sumber supply secara strategis untuk mengurangi ongkos kepemilikan dari material maupun jasa. Mendiferensiasikan barang atau jasa pada titik yang lebih dekat dengan konsumen dan mempercepat konversi sepanjang rantai pasok.
Mengembangkan sebuah strategi teknologi untuk keseluruhan supply chain yang mendukung pengambilan keputusan hierarki serta memberikan gambaran yang jelas dari aliran produk, jasa, maupun informasi. Mengadopsi pengukuran kinerja untuk sebuah supply chain secara keseluruhan dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan pada konsumen akhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Diki. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dia. Selanjutnya, proses bisnis supply chain management. Berikut proses bisnis supply chain management. Customer Relationship Management atau CRM. Langkah pertama Customer Relationship Management adalah mengidentifikasi konsumen yang kritis dengan misi dagang perusahaan. Tim Customer Service membuat dan melaksanakan program bersama. Persetujuan barang atau jasa ditetapkan pada tingkat kinerja tertentu untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian tim Customer Service bekerja sama dengan konsumen mengidentifikasi dan menghilangkan sumber-sumber variabilitas demand. Dan terakhir, manajer mempelajari evaluasi-evaluasi tersebut untuk menganalisis pelayanan seperti apa yang akan diberikan pada konsumen tersebut, juga keuntungan yang diperoleh. Customer Service Management. Sumber tunggal informasi konsumen yang mengurus persetujuan barang atau jasa. Customer Service memberitahukan pelanggan informasi mengenai tanggal pengiriman dan ketersediaan barang atau jasa berdasarkan informasi dari bagian produksi dan distribusi. Pelayanan setelah penjualan juga perlu. Intinya harus secara efisien membantu pelanggan mengenali aplikasi dan merekomendasi barang atau jasa. Next. Proses bisnis supply chain management. Demand management process. Ini harus menyeimbangkan kebutuhan konsumen dengan kemampuan suplai perusahaan, menentukan apa yang akan dibeli konsumen dan kapan. Sistem manajemen permintaan yang baik menggunakan data point of sale yang telah diuraikan di manajemen logistik dan data konsumen inti untuk mengurangi ketidakpastian dan aliran yang efisien melalui supply chain. Customer demand. Fulfillment proses penyelesaian pesanan ini secara efektif memerlukan integrasi rencana kerja antara produk, distribusi, dan transportasi, hubungan dengan rekan kerja, yakni anggota primer supply chain dan anggota sekunder, diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mengurangi total biaya kirim konsumen. Next. Procurement. Berhubungan baik dalam jangka panjang dengan sekelompok pemasok dalam arti hubungan win-win relationship akan mengubah sistem beli tradisional. Hubungan ini adalah melibatkan pemasok sejak tahap perancangan barang atau jasa sehingga dapat mengurusi siklus pengembangan produk, barang atau jasa, serta meningkatkan koordinasi antara engineering, purchasing, dan supplier pada tahap akhir rancangan, pengembangan produk, dan komersialisasi. Untuk mengurangi waktu masuknya produk ke pangsa pasar, konsumen dan supplier seharusnya dimasukkan ke dalam proses pengembangan produk. Bila siklus produk termasuk singkat, maka produk yang tepat harus dikembangkan dan launching pada waktu singkat dan tepat agar perusahaan kuat bersaing. Manajer pengembangan produk dan komersialisasi harusnya mengkoordinasi dengan customer relationship management untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan konsumen yang telah tertampung maupun yang belum tertampung, memilih materi dan pemasok sesuai yang berhubungan dengan bagian procurement, pengembangan 11 teknologi produksi dan aliran produksi untuk mengakses kemampuan produksi dan integrasi ke dalam aliran supply chain yang terbaik untuk penggabungan produk. Next. Return. Proses return manajemen yang efektif memungkinkan kita mengidentifikasi produktivitas, kesempatan, memperbaiki dan merobos proyek-proyek agar dapat bersaing. Ketersediaan return to availability adalah pengukuran
waktu siklus yang diperlukan untuk mencapai pengembalian aset, return on asset, pada status yang digunakan. Next. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu presentasi dari kelompok 10. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rajit. Baik, terima kasih Saudara Diki Resta. Seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok 10 tentang supply chain management. Oke, dari pengertian sampai tujuannya sudah dijelaskan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.